kalau mau di-record. Oke. Baik, selamat pagi Pak Anton dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sudah bangun semua ini? Sudah, Bu. Sudah semangat ya teman-teman ya? Siap, Bu. Gitu loh. Kayak Mas Kemal nih, semangat suaranya. Udah nggak ngantuk gitu. Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini kita akan ditemani oleh Bapak Anton. Nah, beliau ini dari Harian Jogja. Nah, mungkin saya mau menjelaskan dulu untuk teman-teman dan juga Pak Anton mungkin ya. Jadi, hari ini adalah program praktisi masuk kampus, Pak. Jadi, kami ditugaskan oleh kementerian dan juga berhubungan dengan MBKM gitu ya, kurikulum MBKM. Nah, kami diperintahkan untuk mengundang praktisi untuk bisa mengajar di 2 pertemuan terakhir. Jadi itulah kenapa kami menghubungi Pak Anton gitu nggih. Kami menghubungi Pak Anton untuk mengajar 2 kali. Jadi di 2 pertemuan terakhir. Jadi ini adalah pertemuan 15-16-nya mereka, Pak. Jadi pertemuan terakhir. Jadi 2 minggu lagi mereka sudah UAS. Jadi begitu. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi Bapak Anton ini yang akan menemani 2 minggu kita gitu ya. Jadi beliau mungkin akan sharing-sharing knowledge-nya beliau karena beliau sudah praktisi lama di bidang komunikasi mungkin ya, bisa dibilang di bidang komunikasi, di bidang media seperti itu. Jadi mungkin kita akan bisa belajar banyak dari beliau. Jadi dipersilahkan teman-teman untuk memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini karena cuma 2 kali. Jadi kita memanfaatkan sebaik-baiknya, yang mau ditanyakan, yang mau dikepoin, silahkan sekali dari Pak Anton. Mungkin nggak apa-apa ya Pak, kalau teman-teman mungkin nanti banyak sharing-sharing, banyak tanya gitu. Karena begini Pak, kami sebagai dosen ini kami sudah membekali dengan teori, tapi kadang kami hanya bisa membekali dengan teori aja. Karena kebanyakan kami kuliah, terus habis itu langsung ngajar. Jadi kami nggak punya pengalaman di luar textbook gitu. Jadi mungkin kami terlalu banyak textbook. Jadi dengan hal ini kami berharap dengan program ini bisa ada sharing dari praktisi begitu Bapak. Jadi sangat-sangat sebenarnya program yang sangat baik sekali. Jadi saya mohon teman-teman untuk bisa memanfaatkan. Jadi nanti akan ada sharing dari Bapak, lalu akan kita lanjutkan dengan Q&A. Nah, teman-teman dipersilakan untuk terlibat dalam Q&A. Jadi mungkin bisa dipersiapkan sekarang, nanti bisa raise hand. Jadi mungkin Pak Anton akan kami beri waktu untuk memaparkan sharingnya sampai mungkin maksimal 8:30 gitu. Nanti setelah itu, setelah 8:30 kita lanjutkan dengan Q&A section-nya. Jadi hari ini adalah kuliah digital relation ya, kalau nggak salah ya. Ya, digital relation ya Pak, Sikit ya. Media relation ya. Halo? Ya, ya. Saya nggak dengar ini. Ya, Bu Ica. Halo, Bu Ica. Nah, oke. Saya agak error nih audionya. Suara saya masih terdengar ya? Aman? Masih aman. Oke. Tiba-tiba soalnya pindah ke headset. Oke. Mungkin hari ini adalah digital relation kalau saya nggak salah sih. Karena kami ada 8 praktisi Pak. Jadi jadwalnya rodok banyak ini.
Jadi jadwalnya sangat banyak. Jadi mungkin hari ini Bapak Anton dipersilahkan untuk sharing-sharing. Mungkin perkenalan diri dulu Pak Anton. Jadi dari mana supaya tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi teman-teman bisa lebih kenal gitu Pak Anton. Monggo saya persilahkan nanti sampai 8:30 ya Pak Anton. Dipersilahkan. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kawan-kawan semua yang saya hormati, Wica, Pak Sigit, Pak Fajar, dan juga seluruh kawan-kawan di UNJ ya. Senang sekali pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu meskipun secara virtual ya. Kehormatan bagi saya bisa ngobrol, bisa sharing dengan kawan-kawan semua. Jadi di sini saya nanti cuman akan cerita saja seputar pengalaman ataupun hal-hal yang barangkali saya lakukan, saya jalani selama yang hampir 21 tahun ya. Kaitannya dengan media relation ya. Dan perkenalkan, nama saya Anton Wahyu Prihartono, tinggal di Sleman, tempatnya di Gampeng. Dulu saya mahasiswa ilmu komunikasi di UNS, kemudian juga mengambil magister ilmu komunikasi di UNS juga pada tahun 2013. Dan sebenarnya saya ini statusnya masih sebagai karyawan Solo Pos ya, di Solo. Karena Harian Jogja ini masih satu grup dengan Solo Pos, maka saya diperbantukan Solo Pos ke Harian Jogja untuk ya bersama kawan-kawan Jogja mengelola Harian Jogja. Dan saat ini saya diberi amanah sebagai pemimpin redaksi dan juga direktur bisnis dan konten di Harian Jogja, dan masih juga memegang unit usaha yang lain seperti harianjogja.com, kemudian radio kami, Radio Star FM. Nah, di organisasi saya masih tercatat sebagai Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia wilayah Yogyakarta, kemudian saya juga sebagai Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia wilayah Yogyakarta. Jadi organisasi perusahaan-perusahaan media cyber yang ada di Yogyakarta ini. Kurang lebih kalau di Indonesia ada 350 media yang tergabung di situ. Dan selama ini saya juga aktif sharing session dengan teman-teman baik di kampus maupun pihak-pihak lain, baik di Jogja maupun di Solo. Mungkin itu sedikit pengalaman perkenalan dari saya. Monggo Bapak Ibu dosen dan teman-teman di UNJ ya, jika ada waktu kami terbuka untuk menerima teman-teman termasuk magang ataupun sekedar kunjungan pengen tahu seperti apa sih dapur media. Kami sangat terbuka, kantor kami ada di Jalan AM Sangaji. Kalau teman-teman tahu Tugu Jogja, kita ke utara sedikit aja. Ke utara sedikit, mungkin 200 meter sebelah barat jalan. Nah, mungkin nanti akan lebih tahu seperti apa sih proses pembuatan surat kabar dan lain sebagainya. Dan bisa ditanyakan hal-hal yang lain, termasuk mungkin di radio, kemudian di digitalnya harianjogja.com, dan juga bagaimana mengintegrasikan 3 platform ini, baik cetak, digital maupun radio. Itu saja sedikit perkenalan dari saya, Bu Ica, Pak Sigit, Pak Fajar. Mungkin langsung saja, nggih, Bu Ica. Nggih, monggo silakan Pak Anton. Baik, saya mohon izin share screen, nggih. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Itu ya, sudah ya. Nah, sudah. Nah, Bapak Ibu semua dan kawan-kawan, saya tidak ingin menggurui ya, sekali lagi saya tidak ingin menjadi menggurui dalam diskusi ini. Kita ngobrol saja, kita sharing. Tolong nanti teman-teman ketika ada sesuatu yang mungkin mengganjal atau perlu dipertanyakan terkait dengan media atau terkait dengan media digital ataupun apapun yang terkait dengan media massa,
nanti bisa disimpan untuk kita diskusikan bareng-bareng. Silahkan teman-teman nanti bisa bertanya dan lain sebagainya. Nah, saya berharap dalam kesempatan ini tidak hanya satu arah ya. Saya inginnya nanti teman-teman juga lebih proaktif bertanya tentang apapun tentang media. Kaitannya dengan media relation, bagaimana berrelasi dengan media, kemudian bagaimana misalnya ketika berhubungan dengan kaitannya dengan press release dan lain sebagainya. Nah, kawan-kawan semua, mungkin kawan-kawan pernah banyak mendengar ya ungkapan-ungkapan kaitannya dengan media, khususnya pers ya, di mana adalah salah satu tokoh yang zaman dulu Winston Churchill yang mengatakan, saya kira ini kalimat yang sangat terkenal sekali ya, pena lebih tajam daripada pedang. Nah, bagaimana kalimat ini menunjukkan bahwa keberadaan pers ini posisinya sangat-sangat strategis, meskipun dalam situasi saat ini di mana pers berada menurut saya dalam persimpangan jalan, karena dalam situasi yang ya mungkin sedang sulit atau apa, terutama media cetak seperti kami ya. Tapi apapun itu, pers masih menjadi rujukan untuk mendapatkan informasi di tengah banjirnya informasi, khususnya informasi-informasi yang tidak masih perlu dipertajam lagi kebenarannya, dan masih lagi banyak hoax-hoax yang bertebaran. Kalau kita lihat di media sosial banyak sekali informasi-informasi yang kurang valid dan lain sebagainya, atau mungkin mengarah pada berita bohong. Kemudian juga ada ungkapan juga dari Napoleon ya, yang mengatakan saya lebih takut pada sebuah pena daripada 100 meriam. Ya, saya kira ini sebuah ungkapan yang menunjukkan bahwa pers atau media memiliki positioning yang luar biasa, memiliki posisi yang cukup ya kuat ya, atau mungkin patut diperhitungkan. Termasuk dari Mustafa Bisri juga mengatakan apa yang dikatakan pers hampir selalu dipercaya oleh publik, karena begitu hebatnya pers sehingga seandainya yang dikatakan oleh pers itu sebagai malam, maka masyarakat pun barangkali akan mempercayainya. Jadi itu sekelumit atau sepenggal quote dari beberapa tokoh tentang yang mengatakan bagaimana posisi pers dan kuatnya posisi pers ini. Nah, kawan-kawan semua, ini mahasiswa jurusan ekonomi dan administrasi publik ya. Kawan-kawan semua, kita sering mendengar bahwa bagaimana sih berrelasi dengan media, apakah susah ataupun apakah mudah. Nah, memang dalam situasi saat ini ya, meskipun banjir informasi di media sosial ataupun ada influencer dan lain sebagainya, berhubungan dengan media massa atau berrelasi dengan media massa itu merupakan hal yang kebutuhan mutlak ya. Apalagi teman-teman nanti ketika akan menduduki posisi di public relation ataupun di humas ataupun di mana. Tapi prinsipnya berrelasi dengan media tidaklah rugi ya, dan bahkan itu dalam nanti teman-teman mahasiswa ini ketika menjadi seorang PR manager ataupun apa yang kaitannya berrelasi dengan seperti di kehumasan, maka mutlak harus berrelasi dengan media, dengan pers. Bagaimana harus menghandling media dan lain sebagainya. Nah, penting bagi kawan-kawan semua untuk menjadikan media ini sebagai partner, media ini sebagai sahabat. Ya, jadi dalam situasi-situasi tertentu kita perlu menggandeng dengan media. Ini bukan persoalan yang mudah ya. Ada beberapa teman yang ya masih kesulitan gimana sih berhubungan dengan media, bagaimana sih ketika mengirimkan press release, gimana sih
ketika kita punya acara kemudian mengundang media, itu masih beberapa pihak tersebut masih sedikit gamang dan lain sebagainya. Oh, bayar enggak sih ketika menghadirkan media itu dan lain sebagainya. Nah, saya kira perusahaan UNY ataupun organisasi manapun sangat butuh media dalam rangka untuk menyebarluaskan informasi-informasi yang ada di instansi tersebut, di perusahaan tersebut, sehingga informasi-informasi tersebut bisa diketahui oleh publik dengan cepat. Meskipun saat ini media sosial jauh lebih cepat, tapi yakinlah bahwa pers nanti akan memberikan informasi yang sangat-sangat valid ya. Kita tahu semua ya, misalnya sekarang ini banyak ya pihak, misalnya ada sektor-sektor perhotelan itu kadang-kadang mengundang influencer. Tidak salah, influencer diundang tidak salah, mereka juga bagian dari pihak-pihak yang bisa memberikan informasi secara cepat. Nah, cuma tidak salah juga ketika teman-teman ini atau pihak-pihak ini juga menghadirkan dan mengundang media, karena media punya aturan main, media punya aturan kerja yang barangkali tidak bisa dilakukan oleh teman-teman influencer juga. Jadi pada prinsipnya kalau memang cara kerja media itu punya aturan main yang ada di Undang-Undang Pers ataupun di Kode Etik Jurnalistik ya. Nah, jadi apapun yang disampaikan oleh pers sudah ada standarnya, bahwa pers tidak menyampaikan berita yang hoax, tidak menyampaikan berita bohong, harus aktual, akurat, jangan sampai salah. Nah, teman-teman semua, saya katakan tadi, berhubungan dengan media itu masih menjadi hal yang cukup, ya sebagian teman-teman cukup kesulitan. Mereka bertanya apakah ketika menghadirkan media itu harus bayar atau enggak sih? Gimana cara mengundangnya? Nah, hal-hal sepele seperti inilah yang harus dimiliki oleh kawan-kawan semua nanti. Ya, sebenarnya cukup gampang lah ketika, apalagi kalau sudah teman-teman sudah menjalin komunikasi yang baik dengan media, teman-teman pers, teman-teman wartawan, sangat mudah. Nah, kemudian kita juga mendengar atau mungkin bahkan teman-teman di sini tahu ada juga di antara teman-teman kami ada wartawan yang mungkin barangkali menyalahgunakan profesi, ya. Tapi mungkin itu juga tidak banyak juga. Tapi apapun itu telah mencoreng profesi wartawan. Ya, kadang-kadang digunakan untuk memeras dan lain sebagainya, sehingga dengan perilaku-perilaku seperti ini menjadikan orang kemudian malas atau enggan berrelasi dengan media. Nanti akan kita bahas bagaimana teman-teman mungkin mengenali media yang sebenarnya itu seperti apa sih, ada media abal-abal seperti apa sih, nanti akan kita bahas di sesi-sesi akhir ya. Nah, intinya adalah kita butuh keterampilan berkomunikasi dengan teman-teman media. Jadi jadikan media ini sebagai partner, jadikan media itu sebagai sahabat. Nah, bagaimana caranya nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Nah, kawan-kawan semua, saya katakan tadi ya, berrelasi dengan media ini ya gampang-gampang susah ya. Tapi saya yakin kalau teman-teman itu punya bis sebagai seorang PR, kok rasa-rasanya akan lebih mudah berrelasi atau menjalin hubungan dengan teman-teman media. Nah, cuman kita juga harus terampil juga dalam hal berkomunikasi dengan teman-teman media. Nah, saya contohkan ya, dalam beberapa kasus kita mendengar beberapa tokoh publik yang justru mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kadang-kadang menyinggung perasaan media, menyinggung perasaan teman-teman wartawan. Contoh lah, ada salah satu tokoh di negeri ini yang dengan ya nggak tahu apakah itu disengaja ataupun tidak disengaja, tapi nadanya sedikit melecehkan teman-teman, misalnya gaji kalian itu berapa sih? Emangnya lo sering ke mall dan lain sebagainya.
Nah, saya kira pendapat-pendapat itu tidak perlu ya. Nah, justru itu akan membuat wartawan sedikit tidak enak hati. Juga ada salah satu artis yang pernah menyatakan gaji lo berapa, kampungan dan lain sebagainya. Nah, saya kira ini akan menjadikan hubungan dengan media menjadi tidak baik. Dan tolong diingat juga, kadang-kadang teman-teman wartawan ini, teman-teman jurnalis ini ikatan jalinan komunikasinya cukup kuat ya. Jadi misalnya ketika ada salah satu wartawan yang disakiti atau mungkin mendapatkan perlakuan yang tidak simpatik, itu kadang-kadang mereka jauh lebih kompak. Nah, contoh ya, kemarin saya ketemu dengan salah satu gubernur ya, bukan gubernur DIY, gubernur di Jawa. Nah, mereka mengundang kami, mungkin ada 10 pemimpin media. Nah, kebetulan salah satu di antara kami itu mendapatkan perlakuan yang tidak simpatik, di mana dia sudah datang dan masuk satu ruangan yang diminta itu, kemudian dia tiba-tiba diminta keluar. Dia bahasanya mungkin kayak diusir gitu. Hampir saja pertemuan dengan gubernur itu tidak jadi gara-gara ya perlakuan stafnya gubernur yang tidak mengenakan terhadap salah satu. Bahkan kemarin itu sempat, ayo kita pulang saja kalau seperti ini. Nah, hampir saja pertemuan dengan gubernur itu nyaris batal ya. Tapi karena ya udah kita tidak perlu mempermasalahkan itu, tidak memperpanjang hal-hal tersebut, maka pertemuan akhirnya bisa dilanjutkan meskipun harus molor misalnya sampai kemarin misalnya sampai 45 menit. Nah, saya kira hal-hal yang seperti itulah nanti teman-teman ketika berrelasi dengan media lebih baik mungkin harus dihindari. Terutama ketika menyampaikan pernyataan dan lain sebagainya. Karena apa ya? Terjadi sesuatu sedikit saja dengan teman-teman wartawan, mereka akan selalu kompak. Misalnya, kemarin di Surabaya ada salah satu wartawan Tempo yang mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, bahkan mendapat ancaman ataupun atau kekerasan fisik. Nah, kemudian hampir seluruh wartawan di Surabaya melakukan unjuk rasa, melakukan protes itu. Dan kemudian melebar sampai beberapa daerah lain. Dia meminta, teman-teman meminta bahwa hal-hal yang kekerasan terhadap wartawan bisa dihentikan dan pihak-pihak yang melakukan kekerasan harus diproses hukum dan lain sebagainya. Nah, artinya ada solidaritas yang sangat-sangat tinggi di kalangan teman-teman jurnalis ini. Makanya teman-teman yang nanti akan menjadi praktisi PR ataupun barangkali akan lebih sering dengan berrelasi dengan media, harus cermat, harus hati-hati, terutama ketika berrelasi dengan media. Jadikan teman-teman media ini sahabat. Wartawan yang baik tidak akan macam-macam, tidak akan neko-neko, dan ya pasti juga akan menjadi sahabat yang baik pula. Nah, teman-teman semua, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk berrelasi dengan media ya. Bagaimana kita bisa menjalin hubungan baik dengan teman-teman media. Yang pertama mungkin barangkali press gathering. Bagaimana langkah ini dilakukan dalam rangka untuk membuat hubungan yang lebih baik, membuat hubungan yang lebih akrab lagi dengan teman-teman wartawan. Misalnya, rektor UNY ataupun UNY sometimes mungkin mengundang para pimpinan media untuk ya sekedar ngobrol, sharing ataupun memberikan masukan-masukan atau apa, ataupun mungkin teman-teman media diminta memberikan masukan terkait dengan UNY dan lain sebagainya. Tapi intinya itu hanya dalam rangka untuk menjalin keakraban, menjalin silaturahmi dengan insan media. Jadi ini salah satu yang dilakukan oleh salah satu perusahaan. Dalam beberapa kesempatan teman-teman misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah
besar BUMN seperti BRI, Mandiri, ataupun Amina, kadang-kadang mereka mengajak misalnya teman-teman ini gathering misalnya, oh kita ke Labuan Bajo yuk, atau mungkin kita ke Lombok dan lain sebagainya. Ini cuma salah satu cara untuk bagaimana mereka bisa lebih intens, bisa lebih akrab dengan teman-teman media. Bahkan mereka saking pengen apa ya, saking pengen hubungan itu baik dengan teman-teman media, beberapa perusahaan yang cukup besar mereka memfasilitasi apa sih hobi teman-teman media. Oh sekarang lagi goes. Nah misalnya Garuda memfasilitasi goes ke Danau Toba. Nah inilah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar ataupun organisasi dalam rangka untuk membina hubungan baik dengan media dalam bentuk press gathering. Nah, yang kedua, teman-teman nanti ketika berrelasi dengan media bisa menyampaikan dalam bentuk jumpa pers. Misalnya UNY pengen membuka fakultas baru atau membuka program studi baru. Misalnya ada beberapa program studi yang dibentuk pada 2022. Nah, salah satunya dengan menggelar jumpa pers dengan menghadirkan teman-teman media. Nah, ini jamak dilakukan oleh beberapa perusahaan atau beberapa organisasi dengan menggelar jumpa pers, dan tentu saja ini dilakukan ketika teman-teman ini sudah cukup memiliki jaringan dengan teman-teman wartawan, teman-teman jurnalis. Nah, kadang-kadang ya sampai saat ini pun saya masih mendengar ataupun mendapatkan sedikit keluhan dari pihak lain, Mas gimana sih caranya mengundang wartawan, saya ingin mengadakan jumpa pers. Nah, saya kira ini hal yang sangat mudah sekali, tinggal bagaimana kita mau mengundang berapa media, dari media mana saja, apakah cetak saja, ataukah media online saja, atau baik cetak, online, atau radio. Nah, asalkan mereka sudah punya kontak person, saya kira ini sangat mudah dilakukan. Dan sebenarnya kawan-kawan semua, kami mengundang media untuk jumpa pers itu tidak perlu membayar. Ya, aturan kami jelas. Jadi di Harian Jogja ada aturan internal bahwa kami untuk hal-hal seperti itu tidak perlu membayar, tidak perlu Bapak Ibu semua atau kawan-kawan nanti ketika menjadi seorang PR tidak perlu menyangoni, tidak perlu atau ngamplopi ya sebagai bentuk ini terima kasih untuk uang transport lah atau uang apalah, enggak. Dalam aturan pers pun juga seperti itu, sudah diatur bahwa wartawan tidak diperkenankan menerima suap dan lain sebagainya. Jadi kami tegas. Di Harian Jogja, kalau kami ada teman-teman wartawan yang mendapatkan itu, kami kemudian mengembalikan itu ke pihak yang memberi. Sudah ada regulasi dari kami, uang misalnya diserahkan ke sekretaris redaksi, kemudian sekretaris redaksi mengembalikan uang itu ke pihak pemberi. Nah, saya kira penting bagi teman-teman untuk memiliki kontak-kontak person media-media baik cetak maupun online, sehingga ketika akan melakukan jumpa pers tinggal mengontak mereka bisa lewat surat resmi ya ke masing-masing media ataupun cukup dengan melakukan WhatsApp atau telepon saja, saya kira sudah cukup ya kalau teman-teman sudah cukup akrab. Nah, yang ketiga adalah dengan menyampaikan produk iklan atau advertorial ya, di mana ini juga salah satu hal yang barangkali bisa membantu teman berrelasi dengan media. Nah, ada beberapa kasus ya yang barangkali ini juga kadang-kadang menjadi catatan teman-teman media. Ada salah satu perusahaan yang kadang-kadang mereka selalu mengundang wartawan terus ya, mereka selalu membutuhkan wartawan. Tapi misalnya ketika misalnya kita kan inginnya berrelasi saling timbal balik ya. Ada salah satu perusahaan yang selalu mengundang terus, tapi ketika kita minta misalnya, yuk
media kami ulang tahun. Yuk kita minta pasang iklan atau advertorial. Yang bersangkutan tidak mau. Padahal kita tahu bahwa perusahaan itu juga sangat-sangat besar dan keuntungannya sangat besar. Saya kira ini juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan lagi. Ya, dalam situasi saat ini kadang-kadang kita dalam sebuah bisnis itu jangan kemudian kita menangnya sendiri, kemudian pengennya dibantu saja, tapi kadang-kadang tidak membantu secara timbal balik. Saya kira ini sikap yang mungkin barangkali kita pertimbangkan kembali. Jadi ya kadang-kadang kita harus saling timbal balik. Daripada untuk kita mengalokasikan uang untuk membayar wartawan atau nyangoni wartawan, saya kira lebih strategis ketika uang itu dibudgetkan untuk pasang iklan atau advertorial. Yang keempat adalah bentuk sponsorship. Nah, ini hampir sama dengan advertorial tadi ya. Bagaimana ketika kita sudah sangat baik dengan perusahaan atau organisasi, kadang-kadang kan kita butuh juga sponsorship. Nah, bukan masalah nilainya berapa. Saya kira ini akan menjadi ketika kita memberikan sponsor kepada media, ini akan menjadikan hubungan kita akan jauh lebih bagus dengan teman-teman media. Dalam beberapa kesempatan ya perusahaan-perusahaan besar ya, mereka sangat bangga ketika diajak bergabung dengan media untuk melakukan kegiatan tertentu ya. Misalnya beberapa hari lalu kami mengadakan di grup kami namanya Bisnis Indonesia Award ya. Karena Harian Jogja ini kan satu grup dengan Bisnis Indonesia di koran ekonomi di Jakarta. Ya, kami menggandeng beberapa sponsor khususnya sektor perbankan dan mereka sangat senang hati membantu, bahkan mereka tidak hitung-hitungan ya, hitung-hitungan dalam sponsor. Oke, saya siap dengan 100 juta, oh saya siap dengan 150 juta dan lain sebagainya. Dan karena mereka sudah sangat diuntungkan dan dibantu oleh media dalam rangka mempromosikan ataupun membantu mempublikasikan kegiatan-kegiatan mereka. Jadi angka seperti itu barangkali bagi mereka cukup rasional dan masuk akal untuk memberikan menjadi sponsor. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita berrelasi dengan media dengan menyiapkan press release. Nah, saya kira teman-teman nanti yang akan berhubungan dengan media harus mahir, harus cakap dalam menyiapkan press release ini ya. Saya kira press release ini adalah sebuah tulisan yang dibikin oleh lembaga atau organisasi tentang suatu kegiatan tertentu yang selanjutnya disampaikan kepada teman-teman media, baik itu bisa lewat email langsung atau kita bikin PDF, kemudian kita sampaikan ke teman-teman wartawan lewat WA dan lain sebagainya, atau kalau dulu di print langsung, kemudian diantar ke kantor media tersebut. Tapi kalau saat ini, ya saya kira cukup WA saja, PDF itu sudah cukup, syukur-syukur tidak perlu PDF, karena kalau PDF terlalu lama, nanti kalau mengetiknya, saya kira cukup ditulis dengan WA, press release-nya, dan ini akan lebih mudah bagi teman-teman media untuk tinggal copy-paste aja, ubah-ubah sedikit, selesai. Nah, saya kira ini salah satu trik juga teman-teman nanti ya, ketika mengirimkan press release, itu bisa disiapkan double, yang versi PDF seperti apa, kemudian yang versi tulisan langsung tidak itu seperti apa. Jadi itu akan lebih memudahkan teman-teman wartawan ketika akan mengubah berita tersebut. Nah, kawan-kawan semua, kita bicara soal press release ya. Saya sudah kurang lebih 21 tahun menjadi jurnalis ya, dan kemudian mulai 2005 atau 2006 saya menjadi redaktur, di mana hampir setiap hari sampai saat ini pun saya masih mendapatkan press release ya, yang pada waktu itu pada tahun 2005-2006 press release-nya masih dalam bentuk
kertas begini ya. Mereka mengirimkan press release dalam bentuk kertas, di print, kemudian saya terima dalam jumlah yang dalam sehari mungkin 3-4 press release yang harus saya pegang. Itu baru 1 desk ya. 1 desk. Nah, kalau di kantor mungkin pada waktu itu bisa sampai sehari bisa sampai 15-20 press release yang masuk. Pada waktu itu, kalau sekarang mungkin cuma sedikit, mungkin dalam sehari cuma ada 8 ataupun 7 itu press release. Nah, tapi intinya adalah bahwa tidak semua press release yang disampaikan ke kami, ke media itu sudah sesuai dengan yang kami butuhkan. Kadang-kadang press release itu cuma menumpuk di meja saya, kemudian lama-kelamaan kita buang ke keranjang sampah. Ya, kenapa seperti ini? Karena press release yang disampaikan itu kadang-kadang tidak jelas, ya, tidak jelas. Padahal materinya bagus misalnya, tidak jelas siapa sih pengirimnya. Kemudian yang paling banyak adalah nilai berita yang dikirimkan itu tidak aktual atau mungkin barangkali sudah basi atau tidak relevan dengan kondisi saat ini. Nah, kemudian juga ada hal yang menyebabkan nasib press release itu sangat tragis ya, cuman kita tumpuk, kita buang aja, kita sortir mana kita yang paling bagus, mana ya udah yang lainnya kita abaikan saja. Ada beberapa press release yang mungkin tulisannya tidak jelas, kemudian teman-teman kalau sudah dapat menuliskan press release dengan 5W1H ya sudah kan. Nah, di mana press release yang saya terima itu kadang-kadang tidak jelas 5W1H-nya. Nah, inilah yang mungkin membuat saya dan juga teman-teman saya mungkin agak malas-malesan ketika mendapatkan press release seperti ini, informasinya tidak begitu jelas, tidak lengkap dan lain sebagainya, bahkan membingungkan. Kalaupun beritanya bagus, kami juga tidak tahu siapa sih kontak personnya pengirim press release ini. Nah, teman-teman menjadi harus penting ketika nanti mengirimkan press release harus disertai dengan jelas pengirim, kontak person, dan lain-lain. Kenapa seperti itu? Karena yakinlah bahwa teman-teman media ini, wartawan ini kadang-kadang memiliki sudut pandang yang berbeda. Nah, barangkali yang disampaikan oleh teman-teman tentang A, tapi wartawan atau jurnalis memandang kok angle yang ini jauh lebih bagus, dan dia kemudian berkeinginan untuk memperdalam isi. Nah, celakanya di situ tidak pernah ada kontak personnya. Nah, jadi kemudian membuat bingung teman-teman redaktur. Nah, penting bagi kawan-kawan semua nanti ketika mengirimkan press release sampaikan kontak person yang bisa dihubungi. Dan itu sangat bisa memudahkan bagi wartawan atau redaktur untuk memperdalam isi press release itu. Nah, yang paling banyak terjadi adalah sistem penulisan dalam press release itu tidak sesuai dengan gaya, tidak jelas, tidak fokus, ya, tidak fokus dalam arti maksudnya apa sih yang tujuannya apa sih yang pengen disampaikan itu tidak jelas. Jadi kalau ketemu dengan wartawan redaktur yang sudah malas, udahlah. Jadi kemudian press release itu diabaikan saja. Nah, penting bagi kawan-kawan semua, Bapak Ibu semua, menjalin kedekatan dengan media. Artinya begini, ketika teman-teman sudah dekat, ketika ada sesuatu yang perlu diperdalam, dipertanyakan, nah wartawan atau redaktur itu tinggal mengontak Bapak Ibu semua untuk dalam rangka untuk memperdalam itu press release. Nah, hal yang paling penting dalam press release ini adalah kawan-kawan semua, bagaimana kita bisa mempelajari, ya intinya ketika membuat press release itu seolah-olah kita itu mempersepsikan diri sebagai wartawan yang menulis berita. Jadi teman-teman nanti yang akan bergelut di bidang kehumasan,
pura-pura atau ya kalau bahasa Jawanya etok-etoknya jadi wartawan lah, ya bagaimana membuat press release, membuat berita yang baik dan benar. Jadi penting bagi kawan-kawan semua, pelajarilah gaya bahasa di media yang akan dituju dan upayakan ya bagaimana media itu sepaham dengan gaya bahasa atau tulisan yang dikirimkan oleh teman-teman sebagai seorang humas. Kemudian kunci yang paling penting adalah bikin judul yang paling menarik ya. Ini bukan persoalan yang mudah, dalam beberapa kesempatan judulnya itu masih normatif dan lain sebagainya. Karena nanti ketika teman-teman membuat judul yang memikat, itu sudah menjadi satu langkah bahwa press release kawan-kawan akan ditindaklanjuti. Minimal akan dibaca seluruhnya oleh para redaktur. Ya. Judul yang paling menarik seperti apa? Judul yang paling memikat seperti apa? Jangan bikin judul yang biasa-biasa saja, yang ya cuman mohon maaf judulnya seperti judul skripsi, jangan. Artinya harus to the point dan lain sebagainya. Sehingga judul itu mohon maaf merangsang para redaktur untuk membaca press release itu. Nah, yang paling penting adalah teman-teman semua harus menggunakan unsur 5W1. Saya kira teman-teman sudah mendapatkan bekal tentang apa sih 5W1H itu. Saya tidak akan terlalu panjang lebar soal 5W1H. Nah, kawan-kawan semua, apa sih yang dibutuhkan oleh wartawan? Jadi ketika teman-teman menjadi seorang public relation, apa saja sih yang dibutuhkan? Ingat ya, kawan-kawan semua, bahwa media ini tidak akan tertarik dengan informasi yang biasa-biasa saja. Media, teman-teman wartawan akan tertarik dengan informasi-informasi yang ya barangkali aktual, up to date, memiliki nilai berita yang cukup besar ya. Nah, ini menjadi tantangan bagi kawan-kawan semua, khususnya termasuk di Humas UNY ataupun kawan-kawan yang nanti akan menjadi seorang PR. Bagaimana bisa memberikan informasi yang memiliki nilai berita tinggi? Saya kira ini butuh keterampilan khusus untuk mendesain press release ini agar memiliki berita yang memiliki nilai berita tinggi. Nah, yang kedua adalah bagaimana teman-teman ini memberikan informasi yang sedetail mungkin, informasi yang lengkap kepada kawan-kawan media, kawan-kawan jurnalis, baik itu data-data, foto-foto, dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang yang terjadi begini, Bapak Ibu semua, mengirimkan press release kadang-kadang tidak disertai foto, akan lebih bagus disertai dengan foto, akan lebih bagus lagi disertai dengan data-data. Misalnya begini, Humas UNY dalam Dies Natalis menyampaikan, misalnya saya nggak tahu UNY itu berapa tahun ya, misalnya sudah 60 tahun. Nah, 60 tahun pencapaian UNY. Nah, saya kira ini perlu data-data yang cukup lengkap, misalnya berapa sih lulusan UNY yang saat ini misalnya meraih guru besar, berapa sih lulusan UNY, berapa persen yang menjadi pengusaha, dan lain sebagainya. Saya pikir data-data seperti ini bisa diberikan kepada wartawan, karena era saat ini adalah mungkin kita lebih mendorong bagaimana berita-berita itu dilengkapi dengan data-data. Dan yang paling penting adalah teman-teman nanti ketika berrelasi dengan media, jangan berbelit-belit, apalagi ketika sedang dalam situasi krisis. Situasi krisis dalam arti begini, organisasi atau perusahaan sedang ada masalah besar, sehingga butuh penanganan krisis itu. Nah, penting bagi kawan-kawan semua di lini humas untuk benar-benar menggandeng media untuk mengkomunikasikan agar krisis itu bisa segera berakhir, dan kemudian perhatian publik atau persepsi publik yang negatif mungkin bisa akan lebih positif lagi. Dan yang paling penting adalah ketika ada sesuatu, jangan menghindar dengan media. Kasus yang terakhir adalah ada salah satu gedung cyber di Jakarta yang terbakar, di mana ada kurang lebih
seratusan ribu ya, di seratusan ribu itu ada media yang hosting di situ terkendala. Sayangnya sampai saat ini pihak rumah web itu tidak memberikan informasi yang cukup bagus kaitannya dengan masalah itu. Dan akhirnya kemudian menjadi bulan-bulanan teman-teman media, bagaimana ini kok pihak rumah web tidak memberikan informasi yang bagus, tidak bahkan cenderung berbelit-belit. Saya kira ini harus menjadi pengalaman teman-teman semua ketika suatu saat, semoga tidak ya, misalnya ketika menghadapi krisis dan ketika berrelasi dengan media, berikan apa adanya, jangan berbelit-belit, karena kalau sudah berbelit-belit itu nanti justru akan menjadi ya malah bahan bulan-bulanan di teman-teman media. Nah, yang ketiga adalah tolong teman-teman nanti jangan mengatur-ngatur media. Saya sudah bikin press release nih, tolong dimuat ya, tolong nanti dibikinkan berita yang besar ya, tolong nanti fotonya jangan lupa dimuat, fotonya angle-nya yang seperti ini, tolong jangan seperti itu. Sudah kita pasrahkan aja kepada teman-teman media, pasrahkan saja bahwa teman-teman media sudah punya aturan main dan memberikan yang terbaik. Itu aja. Persoalan nanti tidak muat itu barangkali media sudah punya regulasinya. Jadi jangan ketika tidak dimuat juga jangan baper, jangan marah-marah dan lain sebagainya. Bikin lagi, barangkali kita positive thinking saja. Kalau beritanya belum dimuat, ya barangkali press release-nya kurang bagus. Media barangkali sedang sibuk. Nah, tapi jangan kemudian berhenti, kemudian jadi kapok, jangan. Tetap kirimkan di next time lah. Nah, kemudian, ini saya katakan tadi, ketika teman-teman bikin berhubungan dengan media, bikin sesuatu yang menarik. Kalaupun mengundang media dengan ada misalnya di UNY menyelenggarakan sesuatu yang unik, yang menarik perhatian media. Kedua, misalnya sajikan dengan data-data atau infografis. Nah, saya kira ini akan menjadikan media sangat-sangat suka dan yakinlah bahwa media akan selalu tertarik dengan sesuatu yang unik, yang aktual, yang menarik, dan lain sebagainya. Nah, kawan-kawan semua, saya katakan tadi bahwa teman-teman media, teman-teman jurnalis tidak akan pernah tertarik dengan hal yang biasa saja. Banyak saya mendapatkan undangan, tapi mohon maaf, saya tidak akan mengirimkan wartawan, saya tidak akan menghadiri undangan itu, karena pertama, ya saya melihat undangannya itu biasa-biasa saja, acaranya biasa-biasa saja, sementara masih ada agenda-agenda yang lebih penting, jauh lebih menarik kita liput. Nah, seperti saya katakan tadi, bikin sesuatu yang unik. Kemudian syukur-syukur kalau misalnya ada dies natalis UNY, misalnya hadirkan tokoh-tokoh terkenal, misalnya menteri atau presiden dan lain sebagainya. Kemudian sometimes gunakan visualisasi yang atau alat peraga yang mendukung dalam kegiatan tersebut. Nah, prinsipnya adalah ketika teman-teman mau berrelasi dengan media, bantu teman-teman wartawan itu dengan kebutuhannya, khususnya kaitannya kebutuhan informasi, data, foto, dan lain sebagainya. Nah, apakah itu sudah cukup, kawan-kawan semua? Teman-teman sudah menguasai dalam menulis press release, kemudian gathering, kemudian membangun komunikasi yang baik dengan media, kemudian sering pasang iklan, apakah itu sudah cukup? Nah, saya kira masih ada hal-hal lain yang mungkin perlu ditambahkan, karena kenapa? Saat ini perkembangan teknologi komunikasi sudah sangat begitu canggih ya. Banyak orang sekarang punya media sendiri ya. Mungkin teman-teman di sini punya media sendiri, ada yang punya blog, ada yang punya channel YouTube, ada yang punya akun media sosial di mana followernya cukup banyak. Nah, teman-teman semua, bahwa dengan adanya situasi seperti ini, orang akan bisa mengkomunikasikan seenaknya, ya, semau saya. Jadi
di tengah situasi saat ini banyak sekali platform-platform media sosial yang mungkin barangkali bisa digunakan dan dimiliki oleh individu dan diisi dengan konten-konten yang sesuai dengan keinginan pemiliknya. Nah, apakah ini bagaimana pensikapannya? Ya, teman-teman nanti ketika berkecimpung di dunia PR, mau tidak mau juga harus menguasai ini ya. Teman-teman semua mungkin harus benar berrelasi dengan teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan, tapi juga jangan meninggalkan ini. Banyak teman-teman perusahaan-perusahaan yang juga memiliki channel-channel atau akun-akun media sosial dan kemudian bisa menjadikan ini untuk berkomunikasi dua arah dengan audiensnya. Mohon maaf, ini pad sudah hilang. Nah, kadang-kadang saya misalnya ketika berhubungan dengan UNY misalnya, UNY punya media sosial. Saya tinggal colek UNY atau mungkin barangkali komplain dengan UNY atau bahkan saya memuji habis UNY dan lain sebagainya. Nah, inilah yang mungkin barangkali hal-hal yang saat ini tengah terjadi. Bahkan saya pun bisa posting UNY ketika wisuda ataupun memiliki acara yang bagus. Nah, cuman sayangnya yang terjadi saat ini adalah tidak semua orang kadang-kadang satu sepemikiran. Mohon maaf ya, kadang-kadang ada orang-orang yang usil, kadang-kadang ada orang-orang yang jahat. Nah, disinilah kita yang harus mengantisipasinya. Apalagi teman-teman nanti akan berkecimpung di dunia PR, bagaimana berrelasi di media. Nah, saya katakan tadi bahwa saat ini media yang paling jahat itu bukan media, tapi yang paling jahat itu bisa jadi adalah media sosial. Karena di situ, apalagi kalau itu kontennya tidak baik ya, karena di situ akan banyak haters dan lain sebagainya. Bagaimana dengan media mainstream, koran atau media online news yang sudah saya kira koran ataupun online news memiliki aturan main ketika mengupload berita atau mengunggah berita. Nah, ini sangat beda dengan media sosial yang kita dengan seenaknya, entah itu baik, entah itu buruk, entah itu menjelek-jelekkan, entah itu nyitir, kita dengan seenaknya mengupload itu di Twitter, di Facebook, ataupun di Instagram. Misalnya, saya tidak begitu suka dengan UNY, misalnya, mohon maaf. Saya tinggal upload aja di Twitter, nge-tweet, kemudian upload aja di IG, dan lain sebagainya, yang intinya nadanya mohon maaf, menghujat UNY dengan seenaknya. Saya pikir ini banyak sekali dalam situasi saat ini. Menghujat presiden aja bisa kok, ya. Karena itu tadi, bahwa masing-masing orang punya media sendiri, media sosial, bahkan media online. Inilah yang harus kita hadapi teman-teman semua. Jadi teman-teman nanti ketika menjadi seorang praktisi PR, ketika berrelasi dengan medianya, juga harus pandai di sini. Bagaimana teman-teman ini bisa memantau informasi-informasi yang barangkali nadanya tidak bagus bagi organisasi teman-teman semua. Nah, apalagi kalau misalnya ada video yang diupload di YouTube misalnya, kemudian menjadi viral. Kalau bagus sih nggak masalah, tapi kalau kemudian menyudutkan organisasi atau perusahaan, ya saya pikir ini menjadi sebuah pekerjaan yang besar. Dan kemudian akhirnya media mainstream, koran ataupun media online kadang-kadang justru menjadi media yang memadamkan hoax atau mungkin berita-berita yang ada di medsos. Nah, saya kira teman-teman yang ingin berkecimpung di dunia kehumasan atau PR, ini menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana membendung informasi-informasi di media sosial, khususnya yang arahnya kurang
baik atau mungkin cenderung ke negatif. Nah, hal-hal itulah yang harus dijawab oleh kawan-kawan semua. Contoh lah, misalnya saya sebutkan di ini PLN. Banyak sekali kasus komplain ya, baik itu di Twitter ataupun di Facebook ataupun di Instagram yang benar-benar yang kemudian komplain dengan ketika PLN memadamkan listrik, apalagi dalam frekuensi yang cukup sering. Kadang-kadang mereka mengumpatnya ya, mohon maaf misuh ataupun apa dengan kata-kata yang tidak enak. Nah, tentu saja ini bagi perusahaan ini juga tidak mengenakan dan butuh pensikapan atau strategi komunikasi yang baik kepada audiens. Nah, kawan-kawan semua, saya singgung tadi ya, sekali lagi bahwa teman-teman semua harus berrelasi dengan teman-teman wartawan, teman-teman jurnalis. Sekali lagi, bahwa memang kami mengakui tidak semua wartawan itu baik. Saya harus jujur bahwa tidak semua wartawan itu harus baik. Ada sebagian dari kawan-kawan kami yang mungkin barangkali kadang-kadang bersikap tidak menyenangkan. Mereka malah mungkin melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, misalnya memeras, mengancam, atau bahkan meminta uang dan lain sebagainya. Saya kira ini jauh dari prinsip-prinsip kode etik jurnalistik. Nah, teman-teman nanti harus pandai betul mensikapi ketika kedatangan orang-orang yang seperti ini ya. Jadi seperti apa? Oh, apakah harus menghindar ataukah teman-teman mematikan teleponnya? Saya kira tidak masalah kalau menghadapi wartawan yang abal-abal seperti ini. Maka harus tahu bahwa kawan-kawan, oh ini wartawan yang benar, ini wartawan yang menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik dan lain sebagainya. Biasanya teman-teman yang datang ini, mereka datang secara bersama-sama 3 atau 4 orang, kemudian dan lain sebagainya. Maka harus penting bagi kawan-kawan semua untuk mengenali ciri-ciri wartawan tersebut. Nah, pada prinsipnya adalah wartawan Indonesia itu tidak menyalahgunakan profesi. Mereka hanya mencari berita dan lain sebagainya. Jadi tidak ada misalnya memeras, kemudian memfitnah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kawan-kawan harus lebih cermat dalam bermedia. Kawan-kawan semua, saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat kurang lebih ada 448.000 media digital, media online. Nah, dari 448.000 itu tidak banyak media yang terverifikasi oleh Dewan Pers, karena di antara 48.000 itu justru mereka memproduksi hoax dengan sengaja, dengan maksud-maksud tertentu. Nah, inilah teman-teman yang harus paham juga. Nah, pilihlah media yang benar-benar sehat. Pilihlah media yang sekiranya sudah diverifikasi oleh Dewan Pers. Nanti bisa teman-teman mengeceknya. Nah, yang terakhir kawan-kawan semua, ini sangat penting bagi kawan-kawan ketahui ya, terutama ketika teman-teman mengundang media atau berrelasi dengan media, jangan bangga dulu ketika teman-teman itu mengadakan acara dihadiri oleh misalnya 20 atau 30 media. Jangan bangga dulu. Ya. Cek dulu efektivitas medianya. Apakah media itu ya baru dibikin, ataupun media yang masih sangat levelnya kecil, atau mungkin media-media yang sudah besar. Saya kira lebih baik dihadiri oleh 5 atau 6 media, tapi media yang besar-besar, daripada dihadiri 20 media, tapi ya medianya nggak jelas, di mana jumlah pembacanya juga tidak begitu banyak. Saya kira ini akan lebih efektif lagi ketika teman-teman semua berrelasi dengan media yang sudah punya nama, media-media mainstream yang sudah diakui oleh pemerintah. Nah, caranya adalah nanti teman-teman bisa mengecek, kalau media online ya gampang sekali ya, bisa dicek melalui similarweb.com atau alexa.com, di mana di situ akan kelihatan positioning media itu. Dalam situasi saat ini kita tidak pernah
tidak di dunia digital ya terutama, ketika ada banyak web itu, website-website, kita bisa lihat posisi mereka di alexa.com atau di SimilarWeb. Bisa dicek, oh media ini Kompas misalnya, di Alexa ranking 5. Oh, Kumparan di Alexa ranking 8. Daripada media-media yang lain mungkin, wah rankingnya 100.000. Ya, saya kira ini juga tidak akan efektif. Nah, oke kawan-kawan semua, saya kira itu saja sedikit pengantar diskusi pagi hari ini. Saya harapkan nanti kawan-kawan sudah banyak menyimpan pertanyaan-pertanyaan sehingga kita bisa diskusi lebih enak lagi. Dan sekali lagi tantangan komunikasi ke depan semakin kompleks dan saatnya kita berubah dan kemudian menyesuaikan dengan perkembangan situasi yang ada. Terima kasih, itu saja Bu Ica, Pak Sigit, Pak Fajar. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Saya stop slide ya. Oke, silakan Pak. Terima kasih banyak Pak Anton telah memberikan banyak insight-insight ke kita, mahasiswa maupun dosen, tentang bagaimana cerdas bermedia dan juga bagaimana cara bermedia yang baik begitu. Jadi mungkin ini akan sangat relate dengan Pak Sigit ya. Jadi sebenarnya karena saya dosen bisnis Pak Anton, jadi mungkin ini Pak Sigit akan lebih relate gitu ya. Tapi saya jadi mendapat ilmu banyak banget ini hari ini karena mendengarkan Pak Anton. Mungkin untuk teman-teman dipersilahkan, ada yang mau bertanya ataupun sharing ke Pak Anton, monggo dipersilahkan. Mungkin nanti untuk nilai keaktifannya bisa Pak Sigit yang mendata ya, karena beliau yang mengampu mata kuliah ini. Jadi monggo silakan teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya kepada Pak Anton. Silakan teman-teman, monggo dimanfaatkan waktunya. Adakah? Halo teman-teman, dari 80 lebih orang ini, monggo dipersilahkan, ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau melalui chat juga boleh, teman-teman dipersilahkan. Monggo kawan-kawan semua. Silakan teman-teman. Halo, masih pada takut semua sama Pak Anton ini kayaknya Pak. Kok takut ya? Enggak lah. Oh ini, Mas Kemal, ada yang mau ditanyakan? Monggo, silakan Mas Kemal. Oke, apakah suara saya terdengar, Bu? Udah kok, jelas. Oke, tadi Pak Anton ada mengatakan mengenai kode etik wartawan yang mungkin ada beberapa wartawan berpura-pura nih menjadi profesi wartawan. Nah, jika kita mendapati ada nih wartawan seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan? Dan jika memang ada kode etik yang berlaku, apakah ada peraturan untuk wartawan-wartawan yang ingin meliput seperti itu? Terima kasih. Baik. Jadi terima kasih Mas Kemal ya. Sehat selalu ya Mas. Jadi begini kawan-kawan, saya katakan tadi saat ini banyak sekali media online yang tumbuh ya, karena eranya sangat memungkinkan untuk kita bisa membuat media online ya. Satu orang mungkin barangkali bisa membuat 2 atau 3 website media online. Nah, cuman permasalahannya ketika kita membuat website, kemudian kita menjadikan itu sebagai sebuah pers atau media, kemudian mereka harus mengisi dengan berita-berita yang oleh wartawan. Permasalahannya adalah banyak media kita yang diisi oleh wartawan-wartawan yang kurang kompeten. Nah, kurang kompeten dalam arti begini, mereka kemampuan dalam berjurnalistiknya kurang bagus, sehingga produk-produk beritanya juga tidak bagus, atau
kemampuan menulisnya atau kemampuan berjurnalistik bagus, tapi etikanya tidak bagus. Nah, maka dari itu yang paling penting adalah bagaimana dia bisa memberikan kemampuan jurnalistiknya bagus, tapi etikanya juga bagus. Kalau etikanya bagus, jelas teman-teman ini, wartawan ini sudah memiliki integritas. Sepertinya koneksinya Pak Anton sedang bermasalah ya, Bu Ica. Oh, tak kira tak kira koneksiku, Pak. Oke, ini semuanya kayak nggak kedengeran. Oh, Ini Pak malah Anton. hilang. Oh iya, lah itu hilang beliau. Ini gangguan. Oh ya wes ya wes. Oke teman-teman, mumpung kita sambil menunggu Pak Anton nih, dipersiapkan ya pertanyaannya supaya dalam melaporkan kegiatan ini ada yang bisa dilaporkan gitu teman-teman. Jadi monggo, dan ini kesempatannya sangat bagus sekali loh teman-teman. Jadi mohon dimanfaatkan gitu ya. Dari 85 saya kira tidak sulit lah untuk bisa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan, dan banyak sekali yang bisa ditanyakan tentang praktisnya di dunia kerja ke Pak Anton teman-teman. Sepertinya Pak Anton sudah join kembali. Selamat pagi. Pagi Pak Anton. Oke Pak Anton, pagi. Kita tinggal terus oleh saya mati baru dirasani tadi PLN biar pet, terus ternyata kantor kami juga jajarnya maaf ya, saya langsung pakai switch HP, nggak apa-apa ya? Lo nggak apa-apa Pak, monggo. Ya, daripada saya harus laptop saya terlalu lama. Menyambung pertanyaan Mas Kemal tadi ya, saya katakan tadi banyak sekali wartawan saat ini yang menjalankan profesinya dengan benar, tapi banyak juga wartawan yang saat ini juga menjalankan profesinya dengan tidak benar, dengan cara misalnya memeras, meminta uang, dan lain sebagainya. Nah, saya kira kawan-kawan nanti, Mas Kemal ketika akan menjadi seorang PR ya, atau mungkin pejabat, harus punya sikap ya, bagaimana mengenali ciri-ciri mensikapinya ketika berhadapan dengan model wartawan yang seperti ini. Nah, saya kira sejauh wartawan tersebut cuma pengen mendapatkan informasi, pengen mendapatkan berita, ya udah kita kasih aja. Pengen mendapatkan foto atau mendapatkan informasi seputar kegiatan-kegiatan itu, saya pikir tidak masalah, kita layani. Tapi jika sudah mengarah misalnya meminta uang ataupun mengancam ataupun ya bisa saja mereka begini, mengancam, bahasanya seperti ini. Pak, kasus ini akan saya tulis di media saya, kecuali Bapak misalnya menyiapkan misalnya 1 juta, 2 juta, atau bahkan bisa lebih, nah amanlah, nanti tidak akan keluar di media. Nah, saya kira teman-teman harus jeli di sini. Udahlah, kalau media-media yang kecil-kecil kayak gitu, media-media yang itu kebanyakan media yang mungkin medianya sangat-sangat kecil, ya. Jadi teman-teman selagi merasa benar, udah nggak usah dilayani. Layani saja sejauh mereka membutuhkan data dan informasi. Tapi ketika sudah aneh-aneh, udah nggak usah dilayani. Kalau privasi Bapak Ibu semua sudah terganggu, misalnya diancam, diteror oleh wartawan itu, jangan sungkan-sungkan melaporkan kasus orang tersebut ke polisi. Nah, Bapak Ibu semua juga punya hak privasi untuk tenang, ya. Jangan kemudian tidak nyaman dengan kehadiran perilaku oknum-oknum wartawan yang seperti itu. Nah,
Saya kira ada aturan yang sangat jelas di kode etik jurnalistik ya, di mana wartawan tidak boleh memeras, bahkan tidak boleh menyiarkan berita bohong. Nah, saya sudah kurang lebih 21 tahun menjadi wartawan, sampai pada tahap kesimpulan begini. Menjadi wartawan itu, saya ketika membaca aturan main di Dewan Pers, baik itu kode etik jurnalistik, kemudian undang-undang pers, ataupun pedoman-pedoman peliputan yang disampaikan oleh Dewan Pers, sampai pada taraf kesimpulan, semakin tua saya menjadi wartawan, semakin banyak membaca aturan itu, saya menjadi pada kesimpulan menjadi wartawan Indonesia itu susah, tidak mudah. Jadi kita tidak bebas seenaknya menulis berita, karena ada rambu-rambu yang harus kami lakukan, harus kami jalani. Nah, ini berbeda dengan media sosial tadi, yang dimana kita seenaknya. Ya, misalnya kita ke hotel A misalnya, WC-nya kotor ataupun ada kerusakan, kita bisa nyinyir dengan seenaknya. Gimana nih hotelnya, kok WC-nya kotor dan bau dan lain sebagainya. Saya kira ini kita harus cermat mensikapinya. Nah, Mas Kemal ketika mendapatkan wartawan seperti itu, ya lebih baik tidak usah dilayani. Sejauh mereka cuma mendapatkan informasi saja atau mendapatkan data-data, ya masihlah kita layani. Tapi kalau sudah yang aneh-aneh, udah kita lebih menghindar. Kalau udah terusik, kita sampaikan aja melaporkan ke pihak yang berwajib. Jadi Dewan Pers sudah mengatur bahwa pihak-pihak tertentu hanya bisa melayani mereka wartawan-wartawan yang sudah tersertifikasi. Jadi pihak-pihak tertentu termasuk Humas bisa menolak wartawan yang belum tersertifikasi, karena di Dewan Pers itu ada kategori ya, pertama wartawan muda, wartawan madya, dan wartawan utama. Ya, saya kira kalau teman-teman sudah mendapatkan sertifikat itu seperti layaknya teman-teman ketika sudah mendapatkan sertifikasi, jadi sudah dianggap layak dan kompeten. Itu Mas Kemal barangkali jawaban saya. Baik Pak, terima kasih sudah sangat jelas. Sehat-sehat Pak Anton. Terima kasih Bu Clarissa. Sama-sama Mas Kemal, kamu juga sehat-sehat ya. Ada lagi, monggo teman-teman yang mau bertanya atau bercerita ke Pak Anton boleh, nggak harus pertanyaan. Silakan. Oh ini nih Pak, ada beberapa teman-teman. Oh ini ada yang raise hand, Mbak Kinanti silakan. Baik, terima kasih Bu, izin bertanya. Tadi kan dikatakan kalau tantangan komunikasi nantinya tuh akan semakin kompleks. Nah, kemampuan atau keahlian apa aja yang paling penting dan paling utama yang harus dimiliki seorang praktisi PR untuk menghadapi tantangan tersebut? Terima kasih, Pak. Baik, Mbak Kinanti ya. Ya, Pak. Saya selalu ya, Mbak. Benar ya, Mbak Kinanti? Oke. Memang benar sekali, saat ini tantangan seorang praktisi PR itu jauh semakin kompleks, semakin besar ya. Terutama ketika hadir dengan media-media baru, media sosial. Ya, kalau mungkin 15 tahun lalu atau 20 tahun lalu, para praktisi PR ini cuman mungkin berhadapan dengan media-media mainstream, media cetak, media radio, ataupun televisi. Nah, 5 tahun terakhir ini, atau mungkin 7 tahun terakhir ini, mereka masih disibukkan dengan mungkin adanya influencer lah, YouTuber lah, dan lain sebagainya. Di mana teman-teman ini, entah influencer, entah YouTuber, ini mereka juga memiliki media sendiri, ya, media sendiri yang barangkali dia bebas mengupload konten-konten mereka, dia dengan mudah, dengan seenaknya mengupload konten-konten mereka, entah itu konten-konten yang baik, entah itu konten yang kurang baik, ataupun konten-konten yang nadanya tidak mengenakkan. Ya, nah saya katakan tadi bahwa seiring perkembangan dengan teknologi dan komunikasi saat ini,
tantangan seorang PR kaitannya dengan strategi komunikasi semakin kompleks ya. Ya, apalagi begini maksud saya. Misalnya Mbak Kinanti menjadi seorang PR-nya PLN. Amin ya Mbak ya. Di mana di media sosial kan banyak sekali bertebaran informasi yang tidak mengenakkan, ya kan? Ya. Mbak Kinanti sebagai seorang humasnya PLN saja sudah terlalu terbebani ketika berhubungan dengan media dalam jumlah besar. Apalagi ketika berhadapan dengan media-media sosial, ya, di mana saat ini ya banyak media sosial, entah itu Facebook, Twitter, ataupun Instagram, yang dengan mudah kita bisa mendapatkan informasi yang tidak menyenangkan tentang organisasi. Sebut saja misalnya Mbak Kinanti di PLN misalnya. Nah, karena Mbak Kinanti ini seorang PR, ya, seorang humas, otomatis tugasnya adalah bagaimana membawa organisasi Mbak Kinanti atau sebagai juru bicara PLN, humas PLN harus organisasi ini nama baiknya tetap bagus. Nah, celakanya media-media sosial ini kadang-kadang memposting atau mengupload ataupun apa dengan nada-nada yang tidak bagus. Misalnya dengan nada miring, gimana sih, menghujat PLN gimana sih, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi tugas seorang humas juga. Seorang humas nggak bisa membiarkan hal-hal seperti ini. Termasuk ketika Mbak Kinanti membaca tulisan atau membaca di media online yang nadanya juga tidak bagus. Ini butuh strategi komunikasi atau handling secara khusus. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Jadi banyak sekali media online, ya. Saya katakan tadi ada 48.000 media online. Nah, dari 48.000 tadi, diantaranya tidak semuanya ya menjalankan standar sesuai dengan kode etik, sesuai dengan undang-undang pers. Kadang-kadang mereka tidak verifikasi, kadang-kadang cuma memfitnah atau mungkin sekedar menulis dan diupload dan lain sebagainya. Tapi ini dari sisi kehumasan ini cukup mengganggu. Maka ya, apakah Mbak Kinanti bisa memastikan cukup dengan berelasi dengan 5 media, 10 media atau 30 media? Tidak cukup. Ya. Banyak media online yang barangkali dalam suatu kasus tertentu misalnya menyerang perusahaan Mbak Kinanti. Dan ini Mbak Kinanti juga nggak mungkin baca satu persatu atau mendeteksi secara cepat. Jadi ada satu instrumen atau mungkin alat khusus yang barangkali bisa mendeteksi. Kita harus memang seorang humas mungkin harus memiliki itulah nanti, harus punya media monitoring yang bisa dalam satu hari atau mungkin dalam hitungan jam bisa mendeteksi pemberitaan tentang suatu organisasi itu. Misalnya tentang PLN tadi. Jadi tinggal kita masukkan keyword-nya khusus, semua pemberitaan tentang yang menyangkut tentang PLN akan keluar semua. Semua isu-isu di media sosial, khususnya Twitter, kemudian Instagram, itu juga akan terdeteksi. Nah, Mbak Kinanti nanti sebagai seorang PR harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sekiranya tones dari media itu negatif. Tones dari media sosial itu negatif. Kalau positif sih kita nggak ambil pusing, kita nggak masalah. Tapi kalau yang bagaimana dengan yang negatif, persepsi negatif ini, saya kira kalau dibiarkan ini juga tidak bagus. Tapi kalau kita harus menyelesaikan informasi-informasi yang nadanya miring, nadanya negatif inilah yang harus kita selesaikan. Nah, maka saya katakan tadi tantangannya semakin besar, semakin kompleks karena audiens kita, media ini juga semakin banyak, apalagi ketambahan media sosial, di mana media sosial kadang-kadang tidak ada aturan mainnya, tidak ada kode etik
bermedia sosialnya. Apapun itu bisa diupload, apapun itu bisa diunggah. Kalau yang positif-positif tidak masalah. Tapi kalau yang negatif, tentu saja ini akan merugikan organisasi kita, dan ini butuh strategi khusus dalam berkomunikasi. Nah, yang paling penting adalah bekalnya adalah memang kalau Humas, kita harus cermat dan jeli memantau informasi-informasi yang berkembang di ranah digital. Karena kenapa? Jumlah media digital banyak dan kita nggak mungkin baca satu persatu. Media sosial juga seperti itu. Kita nggak tahu akunnya siapa itu dan lain sebagainya. Tapi kita harus punya tools untuk bisa mendeteksi bahwa informasi-informasi yang berkembang di dunia digital, baik itu media online ataupun media sosial. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Kinanti. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih Mbak Kinanti juga. Mungkin beralih ke chat, Pak Anton, boleh? Monggo. Ini ada beberapa pertanyaan nih Pak Anton. Ya. Dari Mbak Aulia. Selama bekerja menjadi jurnalis, apa kesulitan yang dihadapi? Kesulitan ketika press release juga, Pak. Jadi mungkin sharing-sharing ketika menjadi jurnalis, katanya Mbak Aulia. Ya, terima kasih ya Mbak Aulia. Semoga sehat selalu ya. Biasalah. Jadi apapun itu profesinya, pasti ada hal yang menyenangkan, ada hal yang barangkali yang menyulitkan. Saya kira semuanya, mungkin Bapak Ibu dosen juga hal yang menyenangkan, ada hal yang kadang-kadang menyulitkan ya. Ya, seperti saya juga. Saya sudah 21 tahun ya, seperti saya katakan tadi, ada hal yang menyenangkan ya. Dari sisi yang menyenangkan mungkin saya bisa bertemu banyak orang ya. Saya kadang-kadang mungkin ya mungkin dengan kita kadang-kadang dengan teman-teman misalnya Kapolda, dengan teman kemarin dengan gubernur ya kita bisa ngobrol bareng dan lain sebagainya, itu satu-satu yang barangkali ya sedikit mengenakkan. Tapi ada juga, jangan salah, ada hal yang juga tidak mengenakkan. Misalnya kalau kita wartawan itu kan 24 jam ya. 24 jam kerjanya kita misalnya malam-malam. Saya waktu itu misalnya jam menjadi wartawan, masih menjadi wartawan. Jam 1:30 lagi, saya tidur lagi baru jam 1:30. 1:30 ditelepon, aduh mati lagi, tapi nggak apa-apa. Saya 1:30 ada kebakaran. Nah, mau tidak mau juga saya harus berangkat, ya kan? Saya harus berangkat dan meliput kegiatan tersebut. Nah, ini hal yang tidak bisa dielakkan, ya. Jadi prinsipnya wartawan itu 24 jam dan ini kita jadi kita harus siap sedia 24, termasuk ketika misalnya ya bencana Merapi dan lain sebagainya. Kita harus, karena tuntutan kita harus menyampaikan informasi ke publik, ya kita harus mau tidak mau hadir. Nah, bagaimana dengan press release tadi ya? Ya, dulu saat saya masih menjadi redaktur, dalam sehari mungkin ada 5 atau 6 press release yang datang ke meja saya. Ya kadang-kadang saya sih sering dibikin pening ya, ketika misalnya ini informasinya press release yang saya sampaikan ini bagus nih, tapi saya tidak mendapatkan kontak person. Gimana saya menindaklanjutinya? Gimana saya memfollow up-nya? Nah, makanya penting bagi teman-teman semua, nanti Mbak Aulia ketika menjadi seorang praktisi humas atau misalnya ketika diminta oleh perusahaan tempat bekerja untuk berrelasi dengan media dan ketika mengirimkan press release, tolong yang harus lebih lengkap, harus lebih detail, termasuk kontak person. Saya kira ini sangat wajib. Ya, jadi jangan sampai kemudian press release yang disampaikan Mbak Aulia sama sekali tidak dilirik oleh teman-teman media, kan eman-eman. Ya kan, kegiatannya bagus, ya sangat informatif, tapi gara-gara tulisannya kurang bagus dan tidak ada kontak person dan kemudian informasi itu tidak dimuat oleh teman-teman media. Nah, eman-eman menurut saya. Jadi memang butuh keterampilan tersendiri untuk membuat press release yang baik dan benar.
Saya kira pelan-pelan Mbak Aulia nanti silahkan kalau teman-teman semua di UNJ kalau mungkin mau ke Harian Jogja untuk belajar tentang dapur redaksi atau mungkin press release, monggo saja, kami dengan senang hati terbuka untuk menerima kunjungan teman-teman. Itu ya Mbak Aulia. Mbak Aulia bagaimana? Sudah oke? Terjawabkah? Oh baik Pak, terima kasih. Mungkin ini kita dari chat lagi nih Pak, ada Mbak Berliana mau bertanya, ketika menghadiri press conference itu biasanya apa aja yang ditanyakan oleh media Pak? Baik, jadi dalam press conference ya, biasanya misalnya suatu organisasi atau suatu lembaga mengadakan press conference untuk menyampaikan informasi yang oleh perusahaan itu ya. Misalnya UNJ misalnya dalam penerimaan mahasiswa baru ya, atau mungkin UNJ dalam Dies Natalis. Mereka mengundang wartawan mengadakan press conference ya. Saya kira pihak penyelenggara ataupun pihak UNJ harus siap dengan data-data seperti apa sih, misalnya kaitannya dengan Dies Natalis ya, apa sih yang dilakukan UNJ dalam Dies Natalis kali ini, kemudian apa sih capaian-capaian atau target-target UNJ, misalnya hingga usia puluhan tahun ini, dan lain sebagainya. Dan itu harus disiapkan secara baik dan benar, secara detail, dan kemudian biasanya tolong teman-teman ini ketika press conference semuanya tergantung di moderator. Jangan sampai teman-teman dalam press conference itu menjadi liar sehingga tidak sesuai yang diharapkan oleh pihak panitia atau penyelenggara. Misalnya bertanya malah di luar konteks dan lain sebagainya. Saya kira ini perlu dibatasi pandai-pandainya para moderator ini untuk menjaga agar press conference ini tetap sesuai alur. Ya, ini harus jeli ya. Moderatornya atau pembawa acara ini harus pinter-pinter, jangan sampai out of context ya. Maksud UNJ adalah press conference itu pengen menyampaikan tentang Dies Natalis UNJ yang sekian tahun. Target-target UMJ, pencapaian UNJ selama ini, dan lain sebagainya. Jangan sampai dalam press conference itu justru tanya dengan bagaimana kasus Menwa, misalnya, apa yang dilakukan. Tidak salah, tapi saya kira pihak penyelenggara press conference harus lebih fokus mengarahkan agar press conference ini benar-benar sesuai dengan kerangka atau tema yang telah ditentukan. Jangan sampai kemudian malah menyimpang ya. Kalau itu sampai menyimpang, tujuan UNJ pengen menyampaikan informasi tentang Dies Natalis malah kemudian tidak akan pernah tercapai. Syukur-syukur sudah siapkan press release. Ya, tolong teman-teman kalau seperti ini press release siapkan juga ketika menggelar press conference siapkan juga dengan press release. Ini akan lebih enak juga. Karena teman-teman akan memiliki guidance ya, memiliki referensi tersendiri sehingga teman-teman media akan lebih fokus. Itu Mbak Berliana. Mbak Berliana, bagaimana? Sudah ya? Sudah dijawab dengan sangat baik oleh Pak Anton. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir kita nggak ya Pak Anton, karena Pak Anton berhalangan gitu. Ini Mas Kiki, monggo Mas Kiki. Suaranya sudah masuk ya? Atau belum ya? Monggo Mas Kiki. Halo. Ya, oke Mas. Nah, ini sudah masuk Mas Kiki. Oh ya Pak, saya Kiki Sipaul Hafid izin bertanya, apakah clickbait itu
merupakan strategi dari media agar menarik pembaca untuk membaca berita tersebut, dan apakah hal tersebut tuh diperbolehkan ya Pak? Karena kan kadang judulnya apa, isinya apa kayak gitu Pak. Nah itu bagaimana Pak? Baik, saya kira pertanyaan yang sangat-sangat bagus sekali dari Mas Kiki. Terima kasih Mas Kiki, sehat selalu ya Mas. Jadi Iya Pak. Clickbait ya. Clickbait ini merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh media online-nya dalam rangka untuk menarik pembaca. Saya katakan ini tidak salah. Tidak salah jika kontennya sesuai dengan konteks. Cuman yang menjadi masalah adalah saat ini clickbait ini cuma strategi dari pemilik media online cuman untuk mendapatkan klik, mendapatkan jumlah pembaca, mendapatkan jumlah viewer sehingga jumlahnya banyak. Kenapa seperti ini? Kalau jumlah pembacanya banyak, kalau di Google AdSense, maka uang yang diterima dari Google AdSense juga akan semakin besar. Nah, apakah ini benar? Sejauh kontennya ini tidak relevan, sejauh kontennya ini kemudian cuman cenderung tidak sesuai, sejauh konten yang disampaikan ini cuman menipu pembaca, sejauh konten yang disampaikan ini cuman akal-akalan pemilik media online itu dan tidak sesuai dengan konteks, saya kira tidak dibenarkan. Jadi itu tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik ya, atau undang-undang pers. Undang-undang pers kita menyatakan bahwa ataupun kode etik bahwa wartawan Indonesia tidak boleh menyiarkan berita bohong. Wartawan Indonesia harus menyampaikan informasi yang aktual. Aktual itu apa? Aktual itu adalah informasi yang baru saja terjadi. Benar. Jadi kalau kita mengupload berita dan memberikan informasi yang tidak benar, itu jelas salah, itu menyalahi kode etik. Nah, celakanya saya harus mengakui banyak media online yang menerapkan clickbait dalam rangka untuk mencari jumlah pembaca. Dan kemudian dia membuat konten yang akal-akalan seolah-olah itu menarik dan lain sebagainya. Memang judulnya sangat dalam tanda kutip merangsang ya. Kita terangsang untuk mengklik itu kan. Nah, tapi kalau kontennya itu tidak cuma menyesatkan dan membohongi pembaca, saya kira ini tidak dibenarkan. Saya tidak termasuk mengizinkan teman-teman itu di media online menerapkan pola-pola seperti itu. Udahlah, kita alamiah saja. Kita sampaikan informasi yang benar, yang akurat kepada pembaca, sehingga kita tidak menipu pembaca, dan kita tetap bagaimana menghadirkan konten-konten ini relevan bagi pembaca, informatif, edukatif, inspiratif, dan lain sebagainya. Nah, saya tidak mau menipu pembaca, karena saya yakin ketika pembaca itu ditipu, nanti dia juga akan tidak mau mengunjungi kita lagi, ya kan? Jadi itu akan membuat gelo pembaca kita, ya kan? Nah, ini saya tidak termasuk orang yang setuju dengan clickbait ini. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita membuat judul yang menarik tapi tetap kontekstual dengan kontennya. Membuat judul yang merangsang untuk diklik, tapi isinya sama. Bukan harus bombastis ya. Tidak harus kemudian hiperbola enggak. Ya. Banyak strategi pembuatan judul yang menarik, tapi relevan dengan kontennya yang ada di dalam. Bukan justru menipu, bukan justru menjerumuskan, dan lain sebagainya. Melebih-lebihkan, hiperbola, atau bahkan ada hoax, itu saya nggak mau. Nah, tapi memang saya mengakui ada media-media yang seperti itu. Ya. Kira-kira seperti itu Mas Kiki. Jadi fenomena clickbait sangat banyak sekali. Ya, dan teman-teman harus hati-hati juga, jangan sampai kena jebakan Batman, kemudian ketika diklik kemudian ya justru malah tertipu dengan kontennya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu Mas Kiki.
Baik Bapak, terima kasih Pak. Terima kasih nggih Pak. Mas Kiki. Terima kasih juga Mas Kiki atas pertanyaannya. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari kita, Pak Anton. Jadi luar biasa sekali hari ini apa sharing-sharing yang telah diberikan oleh Pak Anton, memberikan banyak ilmu bagi kita. Terima kasih banyak. Jadi kami hanya bisa berterima kasih ini Pak Anton sudah mau menyempatkan waktu ke kami gitu. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan Pak Anton ya, Pak Anton. Ya, jadi begini Bu, saya harapkan nanti saya justru pengen teman-teman ini pengen apa ya kira-kira yang pengen sehingga tidak sedikit saya paksakan materinya. Nah, kira-kira teman-teman pengen insight-insight yang seperti apa sehingga related dengan kebutuhan teman-teman. Oh, oke. Saya bisa di Japri, bisa di SMS, nomor saya 081 393 099 099. Jadi monggo saja teman-teman bisa memberikan masukan ke saya sehingga apa yang kita bahas ke depan itu ya mungkin bisa sejalan dengan teman-teman. Atau mungkin Bu Ija bisa request ke saya kira-kira apa, nanti saya bisa siapkan. Mungkin nanti kami kolektif ya Pak. Jadi ya, mungkin siap. Pak Sigit nanti yang menanyakan ke teman-teman pengennya minggu depan bahas apa, nanti kami japri ke Pak Anton ya. Ya, misalnya 2 atau 3 tema nanti bisa kita perdalam di situ. Oke. Siap Pak Anton, siap. Mungkin sebelum kita menutup kelasnya boleh minta kita foto dulu. Monggo mungkin kita akan foto bareng dulu. Pak Fajar mungkin bisa membantu untuk bisa foto bareng. Monggo. Oke, ya siap Bu Ca. Silakan teman-teman untuk mengaktifkan kameranya ya. Dibuka kameranya, ya Pak Fajar akan memandu untuk dokumentasi. Silakan yang belum dibuka kameranya segera dibuka. Oke, sesuai dengan apa-apa dari Pak Fajar ya. Kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3, cheers. Oke. Nah. Oke, beralih ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Oke, slide yang ketiga. Ya, ini masih pada dimatikan kameranya ya. Slide ketiga. Yang terakhir, slide yang keempat. Oke, sampun Bu Ica, matur suwun Pak Anton, Bu Ica. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Fajar. Oke, jadi teman-teman mungkin hari ini kelas kita sudah selesai. Jadi kami berterima kasih banyak sekali atas nama Administrasi Perkantoran FEUNY kepada Bapak Anton sudah mau meluangkan waktunya untuk kami. Minggu depan untuk materinya mungkin akan kami rembukan dulu dengan teman-teman mahasiswa supaya lebih relate dan kiranya teman-teman mahasiswa bisa lebih aktif gitu ya Pak di minggu depan karena materinya mungkin akan lebih relate begitu. Jadi jangan lupa teman-teman untuk mengisi form hadirnya sudah ada di chat, sudah diberikan oleh Pak Fajar. Minggu depan kita akan bertemu lagi di jam yang sama dan di kelas yang sama gitu. Sampai jumpa minggu depan, teman-teman sehat selalu, Pak Anton juga sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Jadi kita akan bertemu lagi minggu depan.
Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Ida. Terima kasih Pak Anton. Pak Anton. Turun kawan-kawan semua. Bye-bye. Sehat selalu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton.